Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah di akhirat. Dia maha bijaksana dan maha teliti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sobat Jalan Allah, selamat bertemu lagi dengan saya Mulyadi bin Sukarsa yang tinggalnya di Baros, Cimahi. Sehubungan saya tinggal di Baros, mumpung tidak ada yang memanfaatkan nama samaran yang biasa digelarkan kepada orang-orang yang hebat seperti Al-Batani, Al-Jawawi, Al-Baihaqi, Al-Jailani. Saya juga mau ikut-ikutan. Supaya keren sedikit, saya akan membuat nama samaran saya Al-Barosi, alias Abah Tibaros atau Aki-Aki Tibaros. Hari ini kita akan kupas tentang hal apabila kita membaca terjemah. Apabila kita membaca terjemah Al-Quran, apakah benar tidak boleh sembarangan, harus ada guru? Apakah ada dalilnya, atau itu hanya prasangka atau doktrin yang menyesatkan belaka? Atau hal ini hal yang subhat setan untuk menghalangi manusia dari petunjuk Allah? Memangnya Allah mendiskriminasikan hanya orang-orang yang berilmu tinggi saja yang bisa tahu isi Al-Quran? Lalu kita yang kurang ilmunya harus selalu kayak anak kecil, harus disuapin melulu atau nanya melulu kepada yang dianggap ilmunya tinggi ya? Ataukah kita nanti di kemudian hari karena kita berlawanan dengan Al-Qurannya di hari kiamat, karena tidak tahu isi Al-Quran, takut tahu isi Al-Quran, takut salah, akhirnya kita tidak tahu lalu melakukan amalan yang berlawanan dengan Al-Quran. Lalu kita akan protes kepada Allah, ya Allah, Al-Quran itu bahasa Arab, kami tak mengerti, engkau tak mudahkan. Apakah bisa beralasan begitu? Maka sesungguhnya di depan Allah siapapun tidak bisa beralasan begitu, karena Allah telah memudahkan Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak iman kepada Allah, kadang-kadang banyak keraguan. Padahal Al-Quran telah Allah mudahkan, cuma manusia kebanyakan ragu. Ya, Allah telah berfirman di surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, 32 dan 40 ya. Yang bunyinya walaqad yasarnal Qur'ana lidikri fahal muzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, manusia itu kalau Allah sudah menjelaskan itu tetap ragu, ini apa maksudnya? Padahal Allah telah mempermudah. Manusia itu taunya jodoh ada yang ngatur, rezeki ada yang ngatur. Tetapi kalau Al-Quran Allah atur supaya mudah kepada semua orang bisa sampai, baik nenek-nenek, baik anak muda ya, yang sudah lepas dari ingusan, dia bisa memahami karena sudah dipermudah. Sehingga anak yang 17 tahun atau 15 tahun ketika dia masuk kuburan ya, atau dia mati, dia tidak bisa menyalahkan, ya Allah kami sesat karena Al-Quran itu bahasa Arab sehingga kami tak mengerti ya. Ya Allah kami sesat karena Al-Quran itu bahasa Arab sehingga kami tak mengerti ya. Sedangkan guru kami tidak ada. Nah itulah, manusia itu lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah mungkin langsung kepada Al-Quran ya. Tapi kebanyakan ragu. Utamanya dalam urusan agama, mereka lebih percaya kepada tokoh agama atau orang-orang yang dikira ulama atau memang ulama yang benar-benar ulama. Maka saya pun akan mengeluarkan pendapat mengenai tafsir dengan ulama yang benar-benar ulama, yaitu Ibnu Abbas ya. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abbas sendiri paman Nabi, maka Ibnu Abbas saudara sepupu Rasul ya. Jadi Abdullah bin Abbas panggilannya Ibnu Abbas itu terkenalnya. Rasulullah pernah mendoakan beliau ya, Ibnu Abbas, maksudnya mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid dini
wa alimhu ta'wila. Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Ya. Maka di sini Ibnu Abbas benar-benar ulama yang hebat pada zaman itu. Ya. Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa tafsir itu 4 macam. 1. Tafsir itu tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak usah pakai guru. Begitu baca terjemahnya, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wah, kita tidak usah tahu-tahu, Pak ini gimana ayatnya, harus berpuasa, harus nanya dulu sama guru, nggak usah. Banyak ayat yang lain, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wah, ini gimana tidak beranak dan tidak diperanakan, apa harus nanya sama guru? Tidak, kita mudah mengerti itu. Ya. Maka menurut Ibnu Abbas, tafsir itu ada 4 macam. 1. Tafsir yang tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya. Yang kedua, tafsir itu diketahui oleh orang-orang Arab melalui bahasanya. Ya, banyak bahasa yang hanya dimengerti oleh orang Arab saja. Orang lain itu memang agak sukar. Contoh aja dalam bahasa Sunda, ya. Aduh, rungkad si eta teu mayar hutang ka urang. Nah, mungkin banyak orang yang teu ngerti apa itu maksudnya. Aduh, rungkad tangkal cau teu. Aduh, rungkad tangkal cau, mungkin wah mengerti tangkal cau roboh. Atau anak ini ogo ku abdi teh dileuleyan we. Nah, dileuleyan sapunyere pegat singpai. Yaitu kalau diterjemahkan sama orang-orang non Sunda itu sangat susah. Maka sama bahasa Arab juga ada tafsir yang diketahui oleh orang-orang Arab melalui bahasanya. Yang ketiga adalah tafsir yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu yang mendalam. Nah, ilmu yang mendalam ya termasuk ulama-ulama. Jadi tafsir ini yang diketahui oleh orang-orang ilmu yang mendalam. Yang keempat adalah tafsir yang tidak ada yang mengetahui selain Allah. Ada tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Jadi menurut Ibnu Abbas, tafsir itu 4 macam. 1. Tafsir itu tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya. 2. Tafsir yang diketahui oleh orang-orang Arab melalui bahasanya. 3. Tafsir yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu mendalam. 4. Tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Ya, contoh ayat yang tidak usah kita terlalu berpikir keras, ya, seperti di surat Al-An'am ayat 151, ya. Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum ala tusyrikuna bihi syai'ah. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharapkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Kita, wah ini takut salah, umpamanya terus ada guru, wah keburu musyrik itu. Tahu-tahu amalnya udah terhapus. Dia harus pergi dulu, umpamanya mencari gurunya dulu. Padahal ini sudah mudah. Juga banyak ayat-ayat lain yang kita mudah mengerti, ya. Tidak usah harus bilang dulu sama guru, takut salah. Nah itu, ya. Akhirnya kita berbuat sesuatu yang justru berlawanan karena kita telat mengambil pelajaran Al-Quran. Contoh, wailul likulli humajatil lumajah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Wah, ini ayat yang jelas. Tidak usah, wah gimana nih, harus nanyain dulu sama guru. Ini jelas, celakalah bagi seorang pengumpat dan pencela. Jadi kita udah aja amalkan. Alladzi ja'ala malahu wa addadah, ya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ya, seperti ayat ini kan jelas. Kalau kita harus berpikir keras, harus nanyain sama guru, keburu kita sesat. Ya, apabila Al-Quran disampaikan dengan jelas kepada seseorang, ya, atau siapa saja,
Lalu orang itu tidak menerima atau mendebat. Dan biasanya mereka itu polos. Kamu jangan membaca sembarangan, harus ada guru. Maka orang tersebut itu adalah 3 hal yang dia dapat. 1, menentang Allah. 2, menentang Rasul. 3, orang yang tidak dikehendaki Allah mengambil pelajaran. Kita sebutkan hadisnya ya. Di dalam hadis, apabila Al-Quran disampaikan, jangan didebat. Apabila mendebat Al-Quran adalah kekufuran. Mendebat Al-Quran kekufuran. Sampai 3 kali Rasul, mendebat Al-Quran adalah kekufuran. Ya, ada hadisnya. Dan di dalam Al-Quran, orang-orang yang apabila Al-Quran disampaikan, dia tidak mau, cukup menjawab, harus ada guru. Dia sendiri ingin mempelajari di dalam Al-Quran yang sudah dimudahkan, maka orang ini adalah termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki Allah, ya, orang-orang yang tidak dikehendaki Allah untuk menerima ajaran, ya, ada di Al-Quran, ya. Kita sebutkan satu-satunya. Apabila ada seseorang yang suka mendebat Al-Quran, apabila Al-Quran disampaikan, maka orang ini mendebatnya dengan perkataan, kamu jangan sembarangan, harus ada guru. Maka orang ini telah mempunyai, yang saya tahu telah mempunyai 3 hal kesalahan. 1, menentang Allah. 2, menentang Rasul. Dan 3, tertulis termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki Allah mengambil pelajaran. Kita sebutkan ayat-ayatnya ya. Pertama, orang tersebut adalah menentang Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ini telah terjadi kepada Umar. Dia sangat marah kepada adiknya. Lalu Umar mendatangi adiknya dan keadaan marah. Tetapi ketika adiknya membacakan Al-Quran, dia diam. Dia mendapat rahmat. Akhirnya masuk Islam. Ya. Tetapi ini orang-orang awam, ketika Al-Quran disampaikan, dia mendebatnya. Kamu jangan sembarangan, itu harus ada guru. Malah dia istilahnya itu menasihati kita yang lain-lain tanpa ilmu, padahal ilmunya jelas dari Ibnu Abbas bahwa Al-Quran itu yang 4 tadi disebutkan, ya. Jadi orang ini apabila ada orang yang mendebat, dia itu menentang Allah, seharusnya dia mendengarkan perintah Allahnya jelas. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dan orang ini juga menentang Rasul. Ada ayatnya, ada hadisnya ya. Orang ini juga menentang Rasul. Ada hadisnya. Hadisnya, najilur Qur'anu ala sab'ati ahrufin wal mira'u fil Qur'ani kufrun. Ini sampai 3 kali. Wal mira'u fil Qur'ani kufrun. Wal mira'u fil Qur'ani kufrun. Ma arabtum minhu fa'malu bihi. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimi. Ya. Al-Quran diturunkan dengan memakai 7 dialek. Berdebat dalam masalah Al-Quran merupakan kekufuran. Berdebat masalah Al-Quran adalah kekufuran. Berdebat masalah Al-Quran adalah kekufuran. Apa saja yang kalian ketahui darinya, maka amalkan hal itu. Dan apa saja yang kalian tidak ketahui darinya, maka kembalikan hal itu kepada yang maha mengetahui. Jelas ya. Jadi kalau kita menerima ayat-ayat Allah, sebaiknya kita mendengarkan dulu, ya. Lalu kita memilih, memilah-milah. Allah berfirman begini ya, di surat Al-Jumu'ah ayat 18.
alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanuhu ulaika alladzina hadahumullahu ulaika hum ulul albab, ya. Mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang yang mempunyai akal sehat, apabila ada yang menyampaikan ayat Al-Quran, mereka lebih baik mendengarkan dulu, ya. Nah, kalau sudah mendengarkan, dia mungkin bisa menilai seperti tertulis di surat Al-Quran ini. Jadi kalau yang tidak mempunyai akal sehat, walaupun itu sudah jelas membawa kebaikan, dia itu tidak menerima. Cukup, itu jangan sembarangan. Nah, nantinya akibatnya ini mungkin kita tidak mau membaca sendiri, padahal udah dipermudah. Maka nanti akan menyesal di kemudian hari. Di dalam surat Ad-Zumar ayat 58, ya. Jadi mereka itu akan menyesal, dan Allah berfirman, bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastaksbarta wa kunta minal kafirin. Sungguh sebenarnya keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Nah, jadi kita jangan bersikap begitu ketika ada orang yang menyampaikan ayat Al-Quran. Orang-orang yang mengambil pelajaran di Al-Quran, apalagi Al-Quran sudah Allah mudahkan, adalah orang-orang yang dikehendaki Allah mengambil pelajaran. Sedangkan orang-orang yang menutup, tidak mau, sedikit-sedikit harus ada guru, sedikit-sedikit harus ada guru, maka bisa terjadi mereka itu orang-orang yang tidak dikehendaki Allah mengambil pelajaran. Karena ada beberapa ayat yang mengarah ke sana, ya, seperti surat Al-Mudaththir ayat 54. Surat Al-Mudaththir ayat 54, 55, 56. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innahu tadhkirah. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Faman sya'ad dzakarah. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya, ya. Jadi hanya orang-orang yang menghendaki aja yang mengambil pelajaran darinya. Selanjutnya ayat 56. Wa ma yadkuruna illa ayyasha Allah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali Allah menghendakinya. Maka orang-orang yang bagaimana guru itu bisa termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki Allah untuk mengambil pelajarannya. Karena jelas dari ayat sebelumnya, ayat 55-nya, faman sya'ad dzakarah, maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Terus disambung lagi ayat 56, wa ma yadkuruna illa ayyasha Allah, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali Allah menghendakinya. Ya, ayat ini pun senada dengan surat Al-Insan ayat 29 dan 30 yang berbunyi, inna hadihi tadhkirah faman sya'at takhoda ila robbihi sabila. Sungguh ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Jadi orang-orang yang berkehendak akan mengambil pelajaran dari Allah, karena Allah itu sudah mempermudahkan Al-Quran. Fama tasha'una illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Tetapi kamu tidak mampu kecuali apabila Allah kehendaki. Allah, ya. Sungguh Allah mengetahui dan maha bijaksana. Sesungguhnya ayat Al-Quran ini sangat banyak. Yang kata orang ada sekitar
6.666 ayat. Tapi saya belum pernah menghitung ya. Ayat sebanyak itu mana mungkin oleh seorang guru diberikan kepada muridnya gitu ya. Dan orang-orang yang tergantung guru kayak mau harus disuapin gitu ya. Maka sesungguhnya mereka itu menyangka gimana gitu ya. Karena di dalam Islam itu ada beberapa milah ya. Seperti di hadis Nabi ini. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Dan sesungguhnya orang-orang Nasrani itu telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan kelak umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu golongan. Ya. Jadi Islam saja 73 golongan. Semua masuk neraka. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kecuali satu golongan. Bagaimana kita menggantungkan diri kita kepada seorang guru, padahal Islam ini bermilah-milah, berarti kita telah menggadaikan keselamatan kita kepada guru. Dan di ayat Al-Quran dinyatakan orang yang mengikuti dan yang diikuti sama-sama masuk neraka ya. Jadi tidak ada istilah ada guru, ada yang tanggung jawab, itu tidak ada. Pernah saya bahas di dalam WA, itu pernah saya kirimkan kepada warga bahwa orang yang mengikuti dan diikuti sama-sama masuk neraka apabila salah ya. Bahwa Al-Quran ini adalah peringatan bagi seluruh alam ya. Bagaimana seluruh alam diperingatkan oleh alam. Jadi Al-Quran ini bukan tanggung jawab Nabi, bukan tanggung jawab ulama untuk diketahui, tapi tanggung jawab per individu ya. Karena di sini jelas di surat At-Tawil ayat 27 ya. 27, 28, 29 saya baca. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam ya. Berarti seluruh alam itu termasuk kita yang tidak bisa bahasa Arab. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang ingin menempuh jalan yang lurus, biarpun tidak bisa bahasa Arab, harus menempuh Al-Quran ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Ya ujung-ujungnya memang begitu. Banyak orang yang istilahnya tuh ngewel ya, harus ada guru. Mereka itu mungkin orang-orang yang tidak dikehendaki Allah. Karena dari ayat-ayatnya yang sudah saya bacakan mengarah ke sana ya. Pada Al-Quran itu peringatan bagi seluruh alam. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi orang-orang yang merasa takwa petunjuknya Al-Quran. Apabila ragu, maka dia itu bagaimana? Dia itu istilahnya menggagalkan ketakwaannya. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika ini kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jelas ini petunjuk orang yang takwa. Dan jadi orang takwa tidak ada syarat harus mengerti bahasa Arab, harus mengerti sorof nahu, tidak ada ya. Sama Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi untuk orang-orang beriman itu tidak ada syarat kamu harus beriman, tetapi harus ada syarat menguasai bahasa Arab, tidak ada. Harus menguasai sorof nahu, tidak ada ya. Di surat Al-Haqqah ayat 48, wa innahu latadkiratun lil muttaqin. Dan sungguh ini pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Di surat Al-Haqqah ayat 48, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas ini pelajaran. Kalau kita tidak dipelajari, orang takwa gagal ya. Kalau kita beriman tetapi tidak mempelajari Al-Quran, sama dengan menggagalkan keimanannya.
melainkan menggantikan beriman tetapi mencampurkan dengan kemusikan. Itu kebanyakan begitu. Orang beriman mencampurkan dengan kefasikan. Itu kebanyakan. Al-Quran ini sesungguhnya petunjuk bagi seluruh alam, ya. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh alam. Jadi bukan petunjuk untuk seorang nabi saja, bukan petunjuk bagi seluruh para ulama, bukan. Ini seluruhnya. Jadi setiap individu harus mengambil, ya, karena setiap individu yang akan mati itu semua, tidak tanpa kecuali. Maka di surat At-Takwir, ya, ayat 27, 28, 29, ya, saya bacakan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Maksudnya Al-Quran dalam kurung, ya, ini tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Jadi seluruh alam itu banyak orang yang tidak bisa mengerti bahasa Arab, tidak mengerti sorof nahu. Ini seluruh alam. Ayat 28-nya, liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Nah, jelas. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh alam, bagi siapa di antara kamu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Maka orang-orang yang ragu, menunggu-nunggu dari guru, itu mereka itu kapan mau menempuhnya? Harus melalui Al-Quran yang sudah dipermudah. Kemudian, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Memang sih ujung-ujungnya, maka saya itu sangat memahami kalau ada orang begitu disampaikan ayat Al-Quran, dia itu menebat, karena memang ujung-ujungnya mungkin orang itu tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuknya. Karena petunjuk Allah itu kita kan tiap hari berdoa, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, di dalam sholat 17 kali, ya, minimal itu. Dan setelah ada Al-Quran, mereka itu justru ragu, mendebat, ya, mendebatnya. Padahal petunjuknya dia berdoa, petunjuknya ada di Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ada petunjuk bagi seluruh alam. Jadi bukan Al-Quran petunjuk bagi orang yang bisa bahasa Arab, Al-Quran petunjuk yang bagi orang yang bisa mengerti sorof nahu, tidak ada. Jadi ini seluruh alam. Bahkan di surat Al-Baqarah jelas bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau orang takwa meragu dengan Al-Quran, dia gagal jadi orang takwanya, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu, ini kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jelaskan di sini, orang takwa petunjuknya Al-Quran. Jadi petunjuk orang takwa itu bukan guru tapi Al-Quran, tidak ada di dalam Quran, ya. Petunjuk orang takwa adalah seorang guru, bukan. Justru petunjuk orang takwa adalah Al-Quran, ya. Di surat Al-Haqqah dijelaskan lagi bahwa sesungguhnya Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi pelajaran orang yang bertakwa itu Al-Quran, jelas. Tetapi mereka tak mengimaninya, harus ada guru. Ini jelas. Pelajaran bagi orang yang takwa itu adalah Al-Quran. Di surat Al-Haqqah ayat 48, wa innahu latadkiratun lil muttaqin, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Sobat jalan Allah, mari kita cerdaskan pikiran kita dan kita bedakan, ya, orang yang mau mentafsirkan dengan orang yang mau memanfaatkan tafsir, ya. Orang yang mau membaca terjemah dengan orang yang mau membuat terjemah. Kalau orang yang mau mentafsirkan tentu harus banyak ilmu, harus mengerti berapa pan. Juga orang yang mau menerjemahkan harus mengerti ilmu sorof nahu, bahasa Arab, ya tuh. Tetapi kita harus membedakan. Kita cuma ingin memanfaatkan, sama halnya kita ingin memanfaatkan HP. Kita tidak tahu membuat HP itu harus berapa pan, tapi kita butuh manfaatkan saja, ya. Berapa pan harus membuat HP, berapa pan harus membuat mobil itu. Kalau kita ingin membuat mobil,
kita memanfaatkan saja. Jangan pikir-pikir susah, karena Allah itu telah membagi-bagikan ilmu kepada manusia, ya, yang akhirnya untuk dimanfaatkan manusia yang lainnya. Sama halnya Al-Quran. Al-Quran itu harus dibantu dengan percetakan. Jadi kalau tanpa percetakan tidak akan sampai kepada kita. Sobat Jalan Allah, begitu banyak Al-Quran sesungguhnya yang harus saya sampaikan, tetapi karena waktu yang membatasi, ya, banyak sekali hal-hal yang saya harus sampaikan. Seperti orang mukmin atau orang beriman itu dalam kegelapan dan diteranginya oleh Al-Quran. Itu ada ayat-ayatnya, tetapi tidak sempat saya sampaikan, ya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.